saya menjadi wakil jaksa agung karena beliau. Siap. Saya didorong oleh beliau dan saya harus konsisten dengan komitmen. Siap. Podcast inilah kesempatan saya untuk bicara kepada publik. Siap. Saya Setia Untung Ari Muladi komitmen Siap. menjaga kepemimpinan beliau dan menjaga kejaksaan. Kan gini, kalau pria itu harus bisa meyakinkan lawan jenisnya dengan suatu sifat yang gentleman. Siap. Tunjukkan sebagai pria, Ya. bahwa kita akan bertanggung jawab. Denting piano, kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sobat ADSA dimanapun berada, kembali hadir program Duo DM. Saya Dedi. Saya Mumuh. Di pagi yang ceria ini, Segar. alhamdulillah. BTS-nya kita keren. Bincang tokoh santai di penghujung tahun ini keren banget, sobat. Dan luar biasa. Dan luar biasa. Kami speechless, kami bangga, suatu kehormatan. Buat tentunya untuk podcast Duo Podcast DM. Duo DM. Siapakah beliau? Mari kita perkenalkan beliau, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Setia Untung Ari Muladi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak. Selamat datang, Pak. Grogi, Mas, aku Mas. Saya duduknya harus saya betulin dulu ini biar nggak tegang, Bu. Bapak izin, Pak. Aduh, kaku saya, Pak. Bapak, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas capaian kinerja reformasi birokrasi kejaksaan yang kemarin hari Senin ya, kalau nggak Ya, salah ya. hari Senin. Hari Senin ada 15 mungkin Pak, 15 satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK dan WBBM ya Pak ya. Terima kasih, Bapak. Mungkin kami ingin tahu dari Bapak, perasaan Bapak dengan capaian kinerja kejaksaan khususnya dalam capaian reformasi birokrasi, Pak. Oke. Jadi gini, Mas, saya ini agak gemetar juga diundang ke podcast ini. Kebalik-balik ini, Bu. Iya, kenapa bergetar? Yang saya hadapi kan para pelawak ulung ini. Jujur aja, Siapa Pak? saya salut lah Siap, Bapak. Mas Dedi dengan Mas Mumu ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ini bagian dari sarana untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan kejaksaan. Saya sepakat betul. Siap, Ini bagian daripada reformasi birokrasi. Siap, Bapak. Siap. Tadi Mas Mumu menanyakan terkait dengan belum lama Kejaksaan Republik Indonesia telah memperoleh penghargaan, diantaranya saya luruskan Iya Pak. Siap. 18 unit kerja. Oh, 18 ya Pak. Ya. Siap. yang memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Siap. Kemudian ada predikat 4 unit kerja yang memperoleh predikat wilayah WBBM, Pak. WBBM. birokrasi bersih melayani. Melayani. Siap. Siap. Nah, ini berbeda. Iya, Iya, Pak. Pak. Mereka yang mendapat predikat BBBM itu yang sebelumnya sudah memperoleh predikat WBK ya, Pak. Ya? wilayah bebas Bebas dari dari korupsi. Iya. Siap. Memang tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada penurunan. Siap. Iya. Ini karena banyaknya persyaratan dari tim penilai eksternal, diantaranya dari Kemenpan. Oke. Kemudian juga melibatkan dari satuan kelembagaan lain, diantaranya adalah tim independen dari BPS, Badan Statistik, kemudian melibatkan Ombudsman, KPK dan lain sebagainya. Nah, ini berat sekali, ya. Siap. Tapi saya tetap kepada rekan-rekan satuan kerja di seluruh Indonesia, saya berharap jangan patah semangat. Iya, siap. Karena perubahan itu harus muncul dari diri sendiri. Ya. Siap. Kebetulan saya selaku Wakil Jaksa Agung yang diberikan amanah ini mendapat tanggung jawab selaku tim pengarah reformasi birokrasi kejaksaan, tahu persis lah, ya, dan merasakan betul membangun satuan kerja yang boleh dikategorikan wilayah bebas dari korupsi itu bukan perbuatan yang gampang. Betul, Pak. Saya pelaku
yang pernah juga turut serta dalam berkompetisi, Ya. itu butuh komitmen Siap. Siap. dan konsistensi. Ya. Jadi dengan keberhasilan kemarin, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membawa dan memberikan nama baik buat kejaksaan, memperoleh predikat WBK dan WBBM. Siap. Seperti itu. Artinya Pak, penurunan capaian kinerja perolehan predikat WBK dan WBBM itu bukan karena semangat teman-teman di daerah itu turun, tetapi memang kriteria penilaiannya yang meningkat ya, Pak. Oh. Jadi tidak. Jadi saya sangat menghargai, mengapresiasi semangat perubahan rekan-rekan Iya, iya. Siap. dari seluruh Indonesia, ya, baik yang ada di Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi maupun ada di unit kerja yang ada di Kejaksaan Agung. Oke. Sangat luar biasa. Mereka betul-betul menunjukkan semangat perubahannya. Nah, dengan belum mendapat predikat WBK atau WBM, jangan membuat kecil hati. Siap, siap. Karena kita bagian daripada aparat penegak hukum yang tanda kutip adalah kita sebagai abdi negara. Iya. Kan gitu. Siap. Ini punya kewajiban. Siap. Jadi kalau kita sudah membiasakan punya prinsip dan filosofi apa yang harus saya berikan buat negara, itulah filosofi itu yang harus dipegang teguh oleh teman-teman. Bicara komitmen dan konsistensi. Betul. Insya Allah kalau bicara komitmen konsistensi, predikat WBK bisa diperoleh, apalagi WBBM. Nah ini akan terhindar gitu, terhindar dari persoalan-persoalan hukum. Karena tugas jaksa itu berat, Iya. tidak gampang. Kita akan berhadapan dengan berbagai orang yang punya kepentingan. Betul. Ya, kita akan dibujuk rayu segala macam, yang akhirnya akan berpengaruh. Nah ini butuh komitmen dan konsistensi. Banyak orang antri ingin bekerja di kejaksaan. Betul. Ya, justru mari kita sama-sama dengan ada program dari Kemenpan untuk membangun unit kerja WBK dan WBBM, itu adalah bagian sebagai kalau saya istilahkan lampu kuning untuk hati-hati gitu. Kalau emang ada lampu merah jangan dilanggar. Siap. Siap, siap, Itu aja. Tapi hebatnya Pak, di lingkungan Kejaksaan Agung ada 2 yang berpredikat WBBM, Ya. 3 sebenarnya. Dua Pak ya. Ya. Pidum, kemudian Pitsus, Ya. terus kemudian Badan Diklat ya Pak. Betul. Ada tiga. Lah itulah kan makanya beliau ketua tim. Ketua Karena tim. emang beliau waktu Kaban Diklat yang pertama kali Iya. mendapat predikat, ikut ISO juga kompetisi. beliau ya. ISO. Nah, Pak izin, bagaimana efektivitas metode studi tiru Pak dalam rangka untuk supaya teman-teman di daerah juga, kan sekarang ini ada banyak keberagaman pelayanan Ya, publiknya ya, Pak. Nah, ya. kira-kira ada nggak nanti langkah strategis Pak untuk umpama supaya sama atau seragam seluruh layanan itu Pak? Artinya yang sudah berpredikat WBK itulah yang diterapkan ke teman-teman sebagai studi tiru. Karena sampai saat ini kita ngeliat di daerah masih ada perbedaan pelayanan gitu Pak. Aplikasi-aplikasi juga berbeda. Mungkin ada saran dari Bapak. Sebagainya gini, Mas Zedi ya. Berbagai surat edaran sudah kita edarkan ke seluruh satuan kerja, termasuk pedoman. Iya. Pedoman. Nah, ini yang harus dipelajari betul. Gitu. Kalau sekarang itu kan sangat mudah. Kita browsing melalui Mbah Google tuh kita bisa banyak, Semuanya jawabannya Pak. bisa kita memperoleh berbagai ide-ide pelayanan di situ. Siap. Kita kan intinya sebagai satuan kerja yang bekerja berkaitan dengan penegakan hukum. Seperti apa sih memberikan pelayanan kepada publik gitu. Iya. Jangan mencederai rasa keadilan masyarakat. Intinya itu. Siap. Nah, kalau kita betul frame-nya bagaimana sih untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Sebetulnya standar operasional prosedur, misalkan saya contoh penanganan perkara itu udah ada SOP-nya, batas waktunya. Betul. Siap. Misalkan penelitian berkas perkara di hukum acara juga ada batas waktunya. Siap. Betul. Kita nggak boleh lalai. Nah, iya. Sebetulnya itu sudah sejak dulu sudah ada. Kalau kita profesional bekerja dengan baik, ada program WBK WBBM, sebetulnya kalau kita paham betul itu mudah.
Jadi jangan terkaget-kaget. Hanya sekarang bedanya dengan dulu. Sekarang tuh dengan sistem kemajuan informasi teknologi, ya berbagai kegiatan tuh bisa dibuat sistem aplikasi. Betul, Aplikasi itulah sebagai kontrol, alat Pak, alat kontrol bagaimana kita bekerja dengan baik, dengan cepat, sesuai SOP. sesuai SOP, Iya. standar semua. Siap. Terlalu berat ya Pak. Udah Tema ngomongin kita serius. agak berat Waduh, awal ini soalnya. kita Pak, ngopi dulu Pak. Oke, mati. kita kulik Iya, iya, aja. iya. Yang jelas saya Pribadi banggamu sebagai Oh, ya. alumni Kejati Riau mendapatkan WBK. Jangan salah, beliau sebelum beliau Kapus Penkum. Iya. Inilah Iya, jangan betul, salah, betul. satu lagi Sobat Adiaksa. Di Puspen itu sudah jadi apa? Istilahnya tuh sudah jadi apa sih nasional itu? Program nasional bahwa quote di Puspenkum adalah kenali hukum, jauhkan hukuman. Siapa yang buat? Beliau ini. Beliau. Gagasannya. Nah, Iya, kita toh? gali secara pribadi pelan-pelan sekarang. Tadi agak kencang, udah takut. Ya, sekarang kita gali-gali. Iya, siap. Bapak izin. Kalau berbicara pengabdian Bapak, itu kan saya ngelihat itu apa rising star-nya beliau itu sudah Betul. nampak itu waktu Kajari Jakarta Selatan dengan banyak kiprahnya gitu Iya. kan. Kemudian beliau melejit gitu kan mau. Jadi biro umum ngebedakin gedung yang sudah nenek-nenek katanya. Jadi sudah kelihatan cantik lagi. Sudah cantik. Banyak taman. Pernah jadi Kapus Penkum Kapus lagi. Penkum. Iya, Kita toh? ngomong dari Kapus Penkum dulu Kapus aja lah ya. Penkum. Itu Pak. Bapak kan 2014-2015 kalau tidak salah. Iya. Bapak punya tagline apa? Kenali hukum, jauhkan Jauhkan hukuman. hukum. Sampai sekarang dan teman-teman di bukan daerah. kejaksaan pun Iya. dipakai tagline itu, Pak. Oke. Idenya dari mana sih Pak? Kok Bapak Jadi sampai- gini, Mas Dedi, Mas Momo ya. Saya waktu itu diberi kepercayaan oleh pimpinan sebelum jadi Kapus Penkum asisten khusus Oh iya. Jaksa Agung zaman almarhum Pak Basrip. Nah, tentunya saya kan sering memberikan bahan-bahan. Siap. Apakah kegiatan beliau ceramah dan lain sebagainya, rapat-rapat Betul. pimpinan ya. Nah, setelah saya masuk ke Kapus Penkum, saya melihat tupoksi Puspenkum, membaca dan merasakan ini berat sekali. Betul. Jadi bagaimana caranya tugas saya itu bisa menyentuh hati masyarakat dan kejaksaan bisa hadir di tengah-tengah masyarakat saat itu. Iya, iya. Nah, karena salah satu tugasnya adalah bagian dari tugas penerangan hukum adalah memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat, kepada para mahasiswa, kepada stakeholder yang mempunyai kepentingan. Nah, tagline ini saya buat agar lebih dikenal. Gitu. Branding. Ya, karena saya jualan. Iya, iya. Seperti saat inilah Puspenkum sangat luar biasa, banyak kemajuan. Terima kasih Pak. Terima Siap, kasih, siap. Pak. Saya menaruh perhatian betul karena kejaksaan ini perlu ada marketnya. Marketnya dari mana? Dari pusat penanganan hukum. Iya, Pak. Di daerah di mana? Di humasnya. Siap. Sehingga hadirnya kejaksaan di tengah-tengah masyarakat bisa diterima. Betul. Itu. Iya, tapi- Makanya iya. saya buatlah tagline-nya adalah kenali hukum, jauhkan hukuman. Kenali hukum itu artinya tahu peraturan. Iya. Ini rambu-rambunya. Siap. Jauhi hukuman. Kalau rambu-rambu ini dilanggar, Iya. pasti akan terkena Terjauh masalah dari hukum. hukuman. Nah, kan gitu. Tapi kalau tidak dilanggar, akan jauh dari masalah. Tapi Kan Bapak sudah hibahkan ke kejaksaan kan Pak tagline-nya Pak? gitu. Oh, dibakar air batin. Takut saya Iya. kena royalti Pak. Gak ada suratnya, surat akte hibah nggak ada Bu. Kau Nanti ngaco, besok kan kenapa haki itu tagline saya dipakai katanya. Sampai udah hampir berapa tuh Pak? Berarti hampir 7 tahun Pak itu Iya, masih. 7 tahun. Bapak berapa lama sih Pak
pengabdian Bapak saat ini Pak sampai Iya, sekarang. sampai mencapai titik, Sampai titik ya. wajah. Itu udah biasa itu aja. kan jabatan karir tertinggi itu, Pak. Jadi gini, saya itu masuk kejaksaan, SK saya itu 1 Maret 1986 1 Maret, oke. Sampean masih SD. dan pangkat golongan saya 2B. Oh, waktu itu Pak ya. Ya, jadi saya pakai Sarjana muda Pak ya. pakai sarjana muda Sarjana waktu itu muda. masih ada. SMHK Ya, kalau ya. salah, betul. Jadi SMHK. ya alhamdulillah saya diterima menjadi pegawai kejaksaan, dan sampai dengan hari ini saya sudah 35 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Siap. 35 tahun 501 bulan. Coba. Coba detailnya. Lah, Luar biasa emang beliau itu. iya, Subhanallah. 500 iya 501 bulan. 500 Ini Mas, tidak gampang kerja di kejaksaan. Siap. Betul Pak. Tadi saya bilang banyak orang antri ingin kerja. Iya, betul, Pak. Nah, saya berangkat dari golongan 2. Siap. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi wakil jaksa agung, tidak. Ya, siap. Tapi kunci satu adalah konsistensi dan komitmen. Iya Pak. Gitu. Bagaimana pribadi saya punya konsep bahwa saya adalah bagian daripada pegawai kejaksaan yang harus turut menjaga. Betul. Pak, kalau melihat komitmen Bapak dalam bekerja, Pak, mungkin kami ingin bertanya, Pak, dari 7 program prioritas Pak Jaksa Agung, Ya. mungkin saat ini capaiannya menurut kacamata Bapak seperti apa, Pak? Sangat luar biasa. Siap. Sangat luar biasa. Dari sisi tugas penegakan hukum dan penanganan perkara, Siap. report setiap akhir tahun kan selalu dipublikasi. Iya, Siap. betul, Pak. Kemudian pada saat HBA dipublikasi. Iya. Itu sebetulnya parameter untuk melihat apakah capaian kita meningkat atau tidak. Oke. Ya. Siap. Nah, ini sangat luar biasa. Tentunya bahwa capaian kinerja yang dihasilkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia tidak lepas dari capaian kinerja yang dilakukan dan disajikan oleh para kajari se-Indonesia dan kajari. Betul. Betul. Komitmen bersama lah ya, Pak? Komitmen bersama. Oke. Nah, ini tentunya capaian kinerja yang sudah tercatat bagian daripada 7 program itu. Para pimpinan dan penanggung jawab satuan kerja harus komit. Iya, iya. Item-item itu harus dijaga. 7 program prioritas Ya. Pak, ya. Siap. Nanti 2022 udah beda lagi Iya, programnya. Iya, betul. Akan makin Meningkat tinggi, lagi, makin Pak. meningkat, makin besar tanggung jawab kita. Siap. Nah, ini butuh komitmen dan konsistensi. Gitu Mas Yedi. Siap. Keren banget ya. Iya. Makanya, Pak, saya tuh bingung. Pak, izin, Pak, ayahanda sama ibunda dulu apa, Pak? Apa? Gini, bapak saya ini serdadu. Oh, ternyata Waduh, Pak. anak kolong, pantes. Jadi saya itu kebetulan kakak saya 7 perempuan, ya. Kakak saya itu 7 perempuan dan semuanya pegawai negeri. Ya. Bapak satu-satunya? Satu-satunya laki-laki, makanya saya Berarti- diberi nama Untung. Itu Ya aja. Allah, Ya. luar biasa. Nah, saya kan punya beban moral. Iya. Oh gitu, Pak. Beban moralnya apa coba? Siap. Beban moralnya adalah saya harus memayungi ke-7 kakak saya. Kalau saya diberi umur panjang, suatu saat saya akan menjadi anak yang paling tua karena laki-laki Iya, punya Pak, ya. kekuatan yang itu. Oh. Itu. Jadi saya jaga betul. Saya berdoa setiap saya bermohon pada Yang Kuasa, selama saya memberikan pengabdian jangan membuat cacat diri saya. Amin, amin. Jangan membuat cacat keluarga, karena akan kecewa keluarga saya juga. Oh, ternyata tadi ada gangguan sedikit. Ternyata ada teguran dari Pak Kapus. Ada yang kurang dari podcast kita. Kata kan hari ini. tadi bilang ngebahas beliau itu anak kolong, tapi anak kolong yang seniman, bro. Seniman. Oleh karena itu, saya akan pergunakan kekuatan saya untuk itu. Ting. Just- Nah,
Sudah ada gitar di samping beliau. Itu. Ini baru Bapak setelah ada gitar berbeda loh, Bu. Agak ada senyumnya. Karena itu senjata buat ngerayu ibu kayaknya. Ya karena gini Pak, izin. Saya pernah ngelihat Bapak bikin video klip dengan lagu Iwan Fals ya Pak ya. Ya, Lagu apa itu Pak? Ingat saya tuh. yang terlupakan. Yang terlupakan. Nanti kalau izin boleh ya Pak, kami tampilkan nanti di sini Nah, Pak ya. ini pertanyaannya jadi mengarah ke sini. Iya. Pak, seberapa penting sih Pak seni itu bagi Bapak, Pak? Dalam penugasan khususnya. Ini. Karena saya ngelihat jaksa-jaksa yang kurang berjiwa seni, Pak, Ya. itu biasanya kaku dalam penugasan. Itu benar kan? Gitu. Tapi kalau orang seni suka musik macam biasanya lebih lembut. Improvisasinya Pak. Improvisasi. Insya Allah ya. Siap. Kalau orang yang hobi seni Siap. itu yang saya alami Siap. bisa menyeimbangkan otak kiri otak kanan. Oke, Pak. Kemudian mulut dan hati. Iya. Kenapa saya mengatakan begitu? Itu keyakinan bahwa kita tidak ingin punya musuh. Iya. Kemudian keduanya kita akan selalu bekerja dengan ikhlas. Iya, Pak. Nah, jangan terlalu serius. Wah, Enggak, saya mau nangis, Bapak. Jadi bekerja kan harus ikhlas. Iya, Bapak. Nah, seni itu bagian daripada dinamika. Iya. Kita mendengar suara misalkan musik blues, itu alam pikiran kita akan terbawa oleh harus suasana seperti apa. Kemudian kalau pagi hari kita dengar lagu-lagu instrumentalia Oke. yang bisa membangunkan adrenalin kita, mencintai lingkungan. Iya. Mencintai pasangan, Pak. Itu Itu yang penting, Mu. seni. Seni Seni Salah. mencintai. Ya, Enggak kan romantisme Oh, itu muncul romantis. dari Ya. musikmu. Pak, itu situ. pasti lah. Sejak kapan Bapak senang seni? Saya Bapak- sejak sekolah. Sekolah? Sejak SMP. Kebetulan bapak saya juga senang musik Oh, ya, walaupun siap, militer. militer siap. Bapak saya senang musik, senang main gitar, senang main drum. Siapa? Berarti Bapak aktif di teater atau drama Nah gitu? itu mah dulu SMP, SMA. Oh, main drama Pak? Ya suka main teater lah, pantomim gitu kan. Waduh. Pak pernah nari-nari juga nggak, Pak? Ya kalau zamannya itu. Iya, kalau Kita juga SMP kan suka jadinya Ya. lagunya Tika Astria kan kalau di zaman-zamannya Iya, kita betul. SMA itu kan zaman John Travolta. Ya, Tuh. Kau pasti nggak tahu itu John Kalau Travolta tuh. mereka mana ngerti kan? Iya. Kan tuh ada filmnya. Oh. Iya, Ya itu kalau seni itu mungkin udah bawaan badan juga bisa. Ya. siap. Yang jelas orang seni itu dia menghindari konflik lah. Iya, siap. Oh, mungkin Insya Allah. itu rahasia Bapak awet Ya. muda ya Pak? Siap. Kalah kita susah sama beliau Iya. masih seger. Resepnya apa Kita- sih, Pak? Itu Pak. Hah? Saya Selain tuh seni apa tuh, Pak? 10 tahun yang lalu ketemu beliau waktu beliau 10 tahun atau berapa tahun yang lalu ya, waktu beliau Kajari Jakarta Selatan. Ya. Sampai sekarang pun masih Ya. tetap loh. Paling enggak yang berbeda dari saya, rambutnya saya udah botak, Bapak masih Utuh, masih tebel. masih tebal dan masih hitam. Hitam tuh kalau dicat. Oh. Ada lah, putihnya ada. Ada ya, putihnya? Ada. Yang penting kan di podcast rahasia dikebongkar dicat. Iya. Ada putihnya. Siap, Kita ada. akui. Siap. Ya. Tapi resep Resepnya mudanya apa, itu Pak? sendiri, Pak. Ya itu tadi. Hindari konflik. Oke, siap. Siap. Sekarang aja kita punya problem dengan istri di rumah. Iya. Tunggu, kamu Itu hati itu akan gelisah kita di rumah. Anak nakal Iya, betul. kan tidak terkontrol itu akan problem karena kita sebagai kepala rumah tangga tanggung jawab. Jadi dari lingkungan kecil dulu Iya, siap. kita hindari konflik. Kemudian lingkungan sekitar yaitu tempat tinggal kita. Kemudian kita ke tempat kita bertugas, ciptakan suasana nyaman. Hindari konflik. Itu aja teman, lah. hindari konflik nih. Nah, teman-teman. selain hindari konflik, kita kan punya keyakinan. Iya. Menjalankan ibadah dengan baik. Amin. Oke, siap. Cuma penasaran nih kalau orang seni Pak, dulu ngedeketin ibu gimana sih Pak? Nah, Itu.
Iya. Bagi dong Pak, Ibu gimana bisa sampai Kisah kelep? cinta seorang wakil jaksa agung. Kalau suara sudah oke lah, kita akuin lah ya, beliau emang suaranya berat begini. Belum, saya masih belum yakin. Nanti penutup kita sudah harus beliau nyanyi. nyanyi. Tapi pada saat yang bikin Ibu kelepek pada saat itu apa Pak? Ya, kan gini, kalau pria itu harus bisa meyakinkan lawan jenisnya dengan suatu sifat yang gentleman. Wis, siap. Tunjukkan sebagai pria Ya. ya bahwa kita akan bertanggung jawab. Kedua, berani. Ketiga, Tuh bagi kalian yang Ketiga, jomblo. tulus. Mencintainya tulus. Nah, kemudian juga melihat potensi. Saya ini melihat istri saya potensinya banyak, sehingga saya jatuh cinta. Oke. Bukan gombal yang dibanyakin Ki kan. Anak sekarang mah gombal terus. Enggak, kalau anak sekarang pacaran dibeliin permen ISIS tuh. Iya. Biar nggak ngajak makan. Nah, biar kenyang terus katanya kan. Pak, dari rangkaian penugasan Bapak di seluruh Indonesia tentunya, penugasan di mana sih Pak yang berkesan, Pak? Yang berkesan pada saat saya menjadi Kasipitsus di Mataram ya, Kejari Mataram. Bapak pernah di Mataram? Pak? Mataram. Jadi di Mataram tuh komplek kejaksaan negerinya tuh kan Di belakang kantor. Di belakang Saya pernah kasih perpustakaan. datun, Pak. di belakang perpustakaan. Iya, Nah, betul, Pak. Itu tempatnya banjir tuh. Oh iya, Ya, iya, kalau betul, hujan besar. betul. Mau saya uruk, saya bikin kolam ikan. Iya. Nah, karena banyak rekan-rekan jaksa dari Pulau Jawa, bujangan tanpa bawa istri. Betul, Oh Pak. iya, rumah dinas. Rumah dinas Kejarinya ya, Ya, Pak. Ya? Betul. jadi, yang masuk gang kecil. Betul. Jadi saya mencoba agar teman-teman tidak setiap bulan, setiap minggu ingin pulang. Siap. Bikin kolam ikan. Jadi kalau malam minggu, bakar ikan di Mancing. situ, ya. Iya, Ya kan? Iya. Kalau habis ikannya, kita beli lagi, masukin lagi, gitu. Jadi nabung ikan. Nabung ikan. Iya betul, Pak. Nah, kemudian saya di rumah selalu menyiapkan kopi dan supermie. Iya. Jadi tempat saya itu dipakai nongkrong teman-teman yang bertugas di Mataram, yang mereka dari luar Jawa, sehingga kita happy. Iya. Berarti rumah dinas Bapak yang pojok kanan ya, Pak? Pojokan, Oh, betul. pas tikungan itu. Iya, Ya. betul. Emang selalu jadi markas begitu. Nah, Maksudnya gitu kan. Di situ Pak berapa tahun Pak penugasan Pak? Saya waktu itu 5 tahun kurang, ya. Bukan waktu pendek di sana, Siap. karena anak istri saya bawa, sehingga itu yang membuat saya kerasan. Oh gitu. Oh dibawa Pak ya. Pada Bawa. saat itu putra putri sudah ada Pak. Berapa Pak? Waktu itu anak saya masih kecil, Masih ya, kecil. TK. TK yang nomor 2 baru lahiran. Dan istri saya kan kerja, Mas. Oh, Jadi waktu itu saya titipkan karena di pemerintah daerah, saya titipkan sebagai tenaga titipan di provinsi NTB. Seperti itu. dari sana Pak baru pindah kemana Pak? Ke Kudus jadi pemeriksa, waktu itu masih ada pemeriksa. Oh, Ya kan ada cabang ya waktu Ya, itu. iya. enggak, bukan nggak ada cabang, karena waktu itu masih ada pemeriksa di Kejari-Kejari yang dianggap punya wilayah ya. Oh, Luas. siap. Dari kemudian ke Kudus Kejari Cibadak, Cibadak Pak Kasintel. ya, Kasintel. Setelah Kasintel saya menjadi Kasipenkum di Kejati Jabar. Oh, ada basic memang dulu ya. Pantas ya, itu Menjadi emang karena jabat. seninya juga bagus. Disitulah ya. baru muncul Baru. apa potensi beliau Luar sesungguhnya. biasa. Siap. Pak izin Pak, putra putri Bapak ada berapa Pak sekarang dah? Dua Ya, Pak ya? anak saya perempuan 2 semua. Iya, Pak. Ya, yang pertama sudah rumah tangga, suaminya di kepolisian di Polda Jabar. Oh, Siap. Kemudian yang kedua suaminya di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ada penerus lah. Ya. Bukan, maksudnya itu sudah lengkap beliau. Lengkap. Iya, karena ya karir sudah sampai karir tertinggi, putri semuanya sudah menikah, Ya. tanggung jawab sebagai orang tua kan sudah selesai kalau Iya, sampai menikahkan. Betul. Berarti emang benar-benar tinggal menikmati berdua lagi. Enggak, yang hebatnya kolaborasi nih putra-putrinya nih. Betul. Ada yang dari kepolisian, ada yang kejaksaan. Oke. Saya mau juga nanti. Pak, izin Pak, kan sudah ada gitar Pak.
Itu Pak, lagu kenangan yang Oke. Enggak, sebentar dulu, jangan dulu dong, Mo. jangan dulu. Pak. Apa lagi? Pesan masih- Bapak untuk generasi muda kejaksaan, Pak. Kalau lihat cerita Bapak tadi 35 pengabdian Ya. itu. Ada pesan khusus untuk Tapi generasi tar muda. dulu, Ki, bisa ditampil gak quote beliau? Ini ada quote dulu nih Mm-mm. dari beliau. Mm-mm. Nanti nah, Wah. bener dong, nggak berubah ya wajah beliau. Ini foto, saya tahu ini karya fotonya Andi nih kalau nggak salah ini. Quote-nya, jangan pernah kita menjadi lautan bila ingin menjadi besar. Jadilah setitik embun, meski kecil namun dapat memberi manfaat bagi semesta. Aduh, Saya pun nggak ngerti nih, bingung, filosofinya dalam banget. dalam. Kalau kamu pasti nggak ngerti, Mo. Kamu nggak romantis sih. Makanya ini tulisan orang seni nih. Ngerti nggak sih? Jangan dianggap kalau garam itu asin. Coba, Bapak ini maknanya apa ini, Apa Pak? hubungannya quote dengan romantis? Itu aja sih ya kan. Udah biar Bayu aja yang menjelaskan. Pak, izin Pak, quote ini apa maknanya nih Pak? Jadi gini, intinya gini. Jangan pernah kita menjadi lautan bila ingin menjadi besar. Siap. Jadi kalau kita ingin menjadi besar, jadilah orang, jangan menjadi racun di sekitarnya. Jangan sampai kita ini berbuat sesuatu yang akan merugikan semua orang. Oke. Jadilah besar dengan sendirinya gitu. Siap. Kan gitu intinya. Siap. Iya. Nah, seperti istilah, siapa yang menguasai media, dia akan menjadi pemenang. Siap. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian jadilah setitik embun, meski kecil namun dapat memberi manfaat. Jadilah setitik embun, tapi ada manfaat bagi semua orang. Sekecil perbuatan Sekecil kita apapun. Pak. Ngambil jarum di Jarum. jalan Iya. supaya nggak kena orang. Betul. Iya. Dan ini luas sekali, Luas ya Pak ya. Siap. karena kita akan dilihat seperti ikan arwana di dalam akuarium, selalu dilihat. Iya. Iya. Karena tugas kita sebagai aparat penegak hukum. Apalagi dengan kewenangan kita di undang-undang yang baru, betul. Pak ya. Jadi kita ini harus hati-hati, waspada setiap saat. Siap. Nah, itu filosofinya. Jadi apa yang kita lakukan harus bermanfaat bagi semua orang. Amin. Itu intinya. Amin. Amin. Siap. Ya kan? Amin. Nah. Betul Bapak. Nah, baru kita pesan dan kesan. Iya, Pak. Wejanganlah buat Wejangan. kami nih Pak, anak-anak Bapak nih. Dari Saya- ujung oke. kulon sampai Wah. ujung. Saya punya pesan khusus buat para generasi penerus ya, dari Sabang sampai Merauke. Siap. Karena saya juga melalui podcast ini, izin saya juga akan menyampaikan bahwa pengabdian saya akan berakhir, akan memasuki purna tugas per 1 Januari 2022. Tentunya harapan saya kepada generasi penerus, hati-hati dalam menjalankan tugas. Siap. Ya, sekali lagi, hati-hati dalam menjalankan tugas. Siap. Jadilah aparat yang betul-betul mengabdi, bisa menjaga nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, nama baik institusi. Itu harus dijaga betul. Ya. Keduanya adalah jaga kekompakan. Karena kalau kita bekerja tanpa kekompakan dan kebersamaan, tidak mungkin kita akan bisa menjalankan program kerja dengan baik. 7 program Kerja kejaksaan Siap. tahun 2021 itu harus dijalankan semua oleh teman-teman. Ketiga, jangan pernah berhenti untuk belajar. Siap. Ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Siap. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Siap. Semangat, sehat. Nah, yang terakhir, jangan lupa bahwa kita manusia yang punya keyakinan. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan untuk menjaga agar diri kita terhindar dari persoalan-persoalan yang akan mencederai diri sendiri, keluarga dan institusi. Komitmen, konsistensi, insya Allah.
Komitmen, Itu harapan. konsistensi. Bapak, terima kasih juga Terima atas kasih banyak, pengabdian Bapak 35 tahun ya Pak. Siap. Ya Bang ya. Bagi kami Pak, sebagai anak muda Adiaksa, Kok jadi sedih? Bentar, ini serius sedih. Aduh, ini gimana? Makanya saya bilang, kok jadi sedih kita. Enggak, Pada soalnya- saat tadi tuh, saya tuh udah menghindari gitu loh. saya harus menjaga perasaan saya. Bu. Beliau tuh Boleh minum dulu. Dulu, Pak. Aduh ya Tuhan, ya Allah. Dan mungkin Bapak juga sebagai Wakil Jaksa Agung tentunya menjadi satu dengan Pak Jaksa Agung kan Pak. Ya. Kesan-kesan Bapak terhadap kepemimpinan Pak Jaksa Agung Pak. Saya sampaikan, saya bicara konsistensi dan komitmen. Siapa? Saya menjadi Wakil Jaksa Agung karena beliau. Siap. Saya didorong oleh beliau dan saya harus konsisten dengan komitmen. Siap. Saya harus dukung. Siap. Saya dari awal sudah sampaikan ke beliau bahwa posisi saya sebagai Wakil Jaksa Agung Siap. dan saya akan mendukung program-program beliau dan saya lakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Siap. Yang kedua, tentunya saya sebagai Wakil Jaksa Agung juga mengukur ukuran sepatu saya. Iya Pak. Iya, Siap. Betul. saya harus jaga beliau. Siap. Nah, tentunya setiap menjalankan organisasi itu kan pasti tidak akan jalan normal. Siap. Kenapa saya katakan jalan normal? Pasti banyaklah pihak-pihak yang ingin mencoba Oke. untuk membenturkan saya dengan beliau. Siap Bapak. Podcast inilah kesempatan saya untuk bicara kepada publik. Siap. Saya Setia Untung Ari Muladi komitmen Siap. menjaga kepemimpinan beliau dan menjaga kejaksaan. Siap. Siap, Bapak. Siap. Seperti itu. Saya dilahirkan dari bawah, dari Ruang 2. Siap. Bagaimana beratnya saya bertugas di kejaksaan, Siap Bapak. ya. Dan saya sampai akhir hidup saya, anak istri saya itu mendapat nafkah dari kejaksaan. Siap. Saya tidak mau cacat untuk lembaga ini. Siap. Dan saya berdoa di akhir jabatan ini kepada Pak Jaksa Agung beserta jajaran, semoga ke depan lebih baik, lebih bisa memberikan warna kehadiran kejaksaan di masyarakat. Siap. Dan pada rekan-rekan dukung semua program-program beliau yang membawa misi kejaksaan ke depan dengan undang-undang yang baru yang tentunya makin hari makin berat, ya. Siap. Semua harus bergandengan tangan untuk menjaga marwah kejaksaan dengan nahkoda Bapak Jaksa Agung. Amin. Bapak Abu Rahman. Amin. Pak, jujur kami berdua juga mewakili teman-teman khususnya yang dari daerah, Pak. Terima kasih atas seluruh pengabdian Bapak selama ini yang selalu aktif, selalu memberikan teladan bagi kami. Dan sudah menjadi inspirasi kami Inspirasi sebetulnya, bagi Pak. beberapa Betul, Pak. Dengan banyak quote-quote, orang. gitu, iya. Pak. Iya, betul. Pokoknya saya pun kalau setiap pagi ngelewat taman di gedung itu kan tulisan-tulisan quote-quote pasti ingat Bapak. Karena ini Bapak ya, Pak. Ya. Jadi artinya kami menyampaikan juga ucapan terima kasih mewakili teman-teman di daerah, Pak. Mudah-mudahan pengabdian Bapak dapat memberikan berkah buat hidup Bapak ke depan. Amin. Dan kami yakin bahwa dengan kemampuan Bapak yang ada saat ini, saya yakin masih banyak. Oh, selalu Ya, masih dibutuhkan pengabdian, banyak betul. Betul. Dan selalu menjadi selalu bermanfaat buat kami, Pak, dan makin barokah. Dan termasuk tentunya. kami juga mewakili sebagai anggota PJI, Pak. Oh iya, Pak. Terima kasih Terima juga kasih, Pak. Bapak udah banyak Dulu memberikan kemarin warna, jadi, iya. termasuk batikmu. Oh iya, betul. Membatik. Batik, Dan kita Mas, juga iya. promosiin terus kan Siap. batik itu. Seneng Itu banget, batik Pak. jadi kenangan terindah buat Ya, teman-teman betul. PJI. Dan mungkin ada harapan untuk organisasi PJI, Pak, secara khusus untuk disampaikan. Saya sudah sampaikan pada saat pemilihan pengurus baru, ya. Saya juga berangkat di organisasi PJI ini sejak saya menjabat jadi wakil bendahara. Siap. Sampai setiap tahapan pergantian itu saya naik tingkat sampai ketua umum. Sudah mentok, Pak, udah gak ada. Siap. Harapan saya PJI bagian daripada organisasi
Persatuan Jaksa Indonesia ya, yang harus mendampingi, mengawal kejaksaan, lembaga institusi ini, memberikan penguatan. Ya. Program ke depan banyak sekali ya. Misalkan dalam menggolkan RUU Kejaksaan, PCGI juga ikut mengawal. Ya, siap. Kemudian nanti banyak program-program lain. Jadi kegiatan PCI itu selain bagaimana PJI bisa menunjukkan kiprahnya dalam mengangkat marwah kejaksaan dan juga mendampingi teman-teman yang berhadapan dengan masalah hukum. Nah, itu yang penting, Pak. Itu betul. yang biar Tapi Pak, saya pesan kepada rekan-rekan, jangan pernah berurusan dengan hukum. sekali-kali urusan dengan hukum. Iya, Pak. Ya. Aduh, ampun, Pak. Saya tuh selaku wakil Jaksa Agung mendapat pendelegasian dari Pak Jaksa Agung untuk menandatangani hukuman disiplin dari mulai hukuman terendah sampai pemecatan. Iya. Nah, ini kadang-kadang saya sedih sekali gitu ya, kok Iya, Pak. begitu. Ya mungkin mereka tidak konsisten dan komitmen itu sehingga melakukan pelanggaran. Kan gitu kira-kira. Siap, Ya. betul. Yang kerja bener aja kadang masih ada yang nyerempet-nyerempet, Pak. betul. Gitu, Pak. Iya. Iya. Betul. Banyak faktor yang menentukan Iya. itu, betul. Makasih. Udah sedihnya. Iya. Pak, kami pingin di akhir acara kami pingin lihat Bapak mainkan musik. Hibur kami, Pak. Menghibur kami, bukan untuk menghibur sobat Adiaksa di manapun berada. Coba. Karena jujur di podcast kita lah kita bisa mendengarkan beliau bernyanyi secara live. Dan Keren, baru Pak? kali ini narasumber main. Ya ini sebetulnya saya tuh bukan ahli bener lah main gitar. Ya, bisa. Bapak kan wakil Jaksa Agung, Pak, bukan musisi, Pak. Hanya bisa dan ini bagian. Coba gitarnya, Ki. Itu beliau gitar. Ini, Beliau, siap, siap. Pak. Siap. Jadi saya coba. Siap. Siap, Pak, siap. Suara saya nggak bagus ya. Yes, mantap, Saya Pak. coba dulu nih. Siap. Denting piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya. 1000 kata menggoda, 1000 sesal di depan mata, seperti menjelma. Boleh aku tertawa dalam memberimu dosa. Oh maafkanlah rasa sesal di dasar hati, dia tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Benangku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Keren. Aduh, luar biasa. Bapak, udah ngasih quote, ngasih wejangan, udah wejangan. sekarang ngasih hiburan luar biasa, Nah, Bapak. sebagai lagu, bukan lagu perpisahan, lagu persembahan dari beliau di akhir jabatan beliau. Jadi Pak, terima kasih banyak atas waktunya, Kami merasa terhormat loh, Pak. atas Betul. rasa cintanya buat Ya. kami. Mudah-mudahan Duo DM juga menjadi bagian sejarah kehidupan baik Bapak untuk Amin. dikenang gitu, Pak. Amin. Siap. Ada pesan buat kami berdua, Pak? Ada. Siap, Pak, siap. Podcast 2DM Siap. jangan pernah mati, Siap. Terima Ya. kasih, Pak. Siap, Pak. harus lebih ditingkatkan Siap, Pak. Amin. Siap. karena ini bagian sarana Siap. untuk market kejaksaan. Siap, Pak. Siap. Banyak karya-karya kejaksaan yang harus dipublikasikan. Iya, Siap. betul. Itu pesan saya. Siap, Pak. Siap. Karena tidak cukup hanya dengan
membuat statement-statement saja, tapi Siap, Pak. juga kita menghadirkan para narasumber. Siap. yang mengawal kejaksaan. Betul. Itu tadi bagaimana caranya kejaksaan bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dan diterima. Siap. Itu pesan saya. Siap, Bapak. Terima kasih banyak. Sehat Amin. dan tetap semangat. Tetap Amin, Bapak. semangat. Amin. Sobat Adiaksa, tanpa terasa kita udah ngobrol santai dengan beliau Dan panjang lebar. Mulai dari sedih, serius dan ya. Begitulah kita. Mudah-mudahan seluruh perbincangan kita dengan beliau itu bermanfaat buat kita Insya semua. Allah Betul, dan bermanfaat. jadi inspirasi. Betul. inspirasi. Dan jangan lupa kita tetap sehat. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Kejaksaan RI, like and comment. Demikian, Dan selalu semangat. selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk